Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran pemodelan animasi 3D. Nah, teman-teman, di video pembelajaran pemodelan animasi 3D, kesempatan kali ini saya akan coba mempraktikkan bagaimana cara kita memodelkan sebuah karakter dari bentuk dasar sederhana ya, atau mesh-mesh dasar gitu ya. Tapi di sini saya tidak menggunakan Blender, melainkan menggunakan Tinkercad ya, teman-teman. Oke, tidak berlama-lama kita coba beralih ke Tinkercad-nya saja ya, teman-teman. Nah, di sini ketika kita pertama kali buka Tinkercad-nya, maka akan muncul workplane yang kosong. Tapi sebelumnya saya sudah coba membuat si bentuk karakternya, sehingga saya jadikan acuan ya bentuk karakter ini. Nah, karakter yang akan kita buat yaitu karakter penguin ya teman-teman, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana sih cara kita membuatnya? Nah, cara kita membuatnya itu kita akan gunakan yang namanya basic shapes. Nah, bentuk-bentuk dasar yang bakal kita pakai, di antaranya di sini kita bakalan pakai bentuk mohon maaf, UV sphere ya teman-teman atau bola. Oke, tidak berlama-lama kita coba bikin aja. Pertama-tama kita pilih dulu bentuk UV sphere-nya yang bola ini. Nah, lalu kita letakkan di dalam work plan-nya teman-teman. Nah, setelah kita letakkan di dalam work plan-nya, kita ubah warnanya dari solid ya. Kita ubah jadi warna hitam untuk base dari si penguinnya ini ya. Nah, setelah kita ubah warnanya jadi warna hitam, berikutnya kita coba scale. Kita coba perbesar ukurannya ya, si apa namanya? Si bola ini. Cara men-scale-nya supaya apa namanya? Perbandingannya tetap sesuai, kita sambil tekan shift di scale kayak gini ya. Nah, setelah kita scale, kita coba agak apa ya? Agak pipihkan ya ke bagian tengah. Nah, caranya kita scale ke tengah kayak gini ya. Nah, setelah kita scale ke tengah, berikutnya kita coba buat ini agak tipis juga ya, arah ke belakangnya. Nah, seperti ini ya. Ini untuk bagian badannya. Bagian badannya di bagian tengah itu ada warna putih ya, teman-teman. Nah, karena ada warna putih, di sini kita harus ngapain? Nah, di sphere ini kita coba tambahkan sphere baru. Nah, kita tambahkan sphere baru di sini misalkan. Nah, kita ganti warnanya jadi warna putih. Ya, setelah kita ganti, barulah kita coba scale lagi ya. Scale-nya supaya lebih konsisten, kita pakai shift, lalu kita scale. Maaf, nah kita coba scale. Nah, kayak gini kita coba scale. Nah, setelah itu kita coba kecilkan ya. Kita coba pipihkan sama kayak tadi. Nah, setelah kita pipihkan, berikutnya kita coba pipihkan dari bagian belakang juga ya, seperti ini. Baru kita coba arahkan ini ke bagian belakang, teman-teman ya, supaya menyatu dengan sphere sebelumnya. Nah, ini udah hampir menyatu dengan sphere sebelumnya. Nah, oke, dikit lagi, wait. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Ini untuk bagian apa? Untuk bagian badannya. Berikutnya kita bikin bagian apanya? Kita bikin bagian kepalanya. Kita cek dulu dari sisi front. Ah, udah pas ya. Berikutnya kita coba bikin bagian kepalanya. Kepalanya juga berbentuk sphere juga ya. Berarti kita tambahin sphere lagi di atas badannya. Kayak gini ya. Lalu kita ubah warnanya jadi hitam. Lalu tinggal kita lakukan positioning ini tepat berada di kepalanya ya. Kita coba gunakan apa? Raw di keyboard ya. Nah, kayak gini. Kita letakkan tepat di tengah-tengahnya ya. Kita ubah dulu tampilan jadi front. Nah, seperti ini ya. Ini udah di tengah. Nah, berikutnya bagian mukanya, di bagian tengahnya ada warna putihnya ya. Harus ada warna putih ya. Berarti kita coba tambahkan sphere baru. Warnanya sphere baru di sini ya. Nah, tapi ini sphere-nya terlalu besar. Maka dari itu kita coba kecilkan ya. Kita tekan shift. Lalu kita kecilkan ya. Oke, kita tekan shift, kita kecilkan. Nah, berikutnya kita ganti warnanya. Nah, jadi warna putih ya. Lalu kita geser ke bagian mukanya ya. Kita lihat dari front apakah sudah pas. Oh, frontnya yang ini nih. Salah-salah. Nah, oke, belum pas. Oke, kita dorong ke belakang. Nah, kita lihat. Ah, sudah pas ya. Kita ke front lagi. Oke, udah pas ya. Nah, kalau udah pas seperti ini, lalu berikutnya kita ngapain? Kita tambahkan detail. Detail bagian mata.
mulut, dan kakinya ya, dan tangannya juga ya, masih banyak ternyata. Oke, kita tambahkan detail bagian matanya dulu deh. Pertama-tama, kita tambahkan sphere baru ini untuk bagian mata ya. Lalu kita coba scale sphere ini jadi kecil ya. Tekan Shift. Nah, tekan Shift, kita scale supaya jadi kecil. Lalu kita ubah warnanya jadi hitam lagi. Lalu tinggal kita atur posisinya ya. Ada di bagian mata. Nah, kayak gini. Wait. Oke, ini ke sini ya, ke zoom ke panah arah kanan ya. Ini tuh ke belakang tuh artinya ya. Di situ kita ke ataskan, tengahkan. Oke. Nah, ini agak maju dikit. Kita ubah jadi front. Dah. Tinggal kita duplikatkan. Cara duplikatkannya Ctrl C, Ctrl V ya, teman-teman. Nah, habis itu tinggal kita geser yang kedua ini ke kanan. Nah, kayak gini ya. Ini untuk matanya. Berikutnya apanya? Mulutnya ya. Nah, mulutnya kita coba Ctrl C, Ctrl V dari mata tadi. Lalu kita pindahkan ke bawah. Nah, kita agak coba bikin agak besar ya. Nah, dari mata. Berikutnya tinggal kita ganti warnanya jadi warna orange ini. Nah, udah kan ya, ini sampai mulutnya nih. Tinggal kita tambahkan detail tangannya. Tangannya dari apa nih? Tangannya dari spear juga ya. Spear ini, UV spear ini, kita coba apakan? Kita coba scale. Kita coba scale, kayak gini. Dan kayak gini ya. Jadi kayak kayak apa ya? Kayak silinder gitu. Iya, hampir kayak silinder gitu ya. Nah, jadi kayak gini, tapi bukan silinder gitu ya. Lalu kita ganti warnanya jadi hitam, lalu kita coba atur posisinya nih, supaya berada tepat pada bagian tangan. Nah, ini udah ada di bawah nih tangannya nih. Tinggal kita atur posisinya supaya agak ke atas ini, lalu kita rotate. Nah, oke, kita rotate. Wah, masih agak besar nih tangannya. Kita coba kecilin dulu deh. Nah, baru kita rotate sekarang. Nah, kita ubah front. Nah, sudah coba kita rotate, sudah kita letakkan bagian tangannya, ini badannya, oh, sama aja ya badannya ya. Nah, berikutnya si tangannya ini kita Ctrl C, Ctrl V. Kita coba Ctrl C, Ctrl V. Kita akan duplikatkan bagian tangan ini. Ya, kita coba duplikatkan bagian tangan ini. Nah, sudah terduplikat. Berikutnya kita geser ya, kita atur posisinya supaya jadi tangan kiri. Nah, habis itu tinggal kita rotate aja. Nah, ke kanan kan lagi ya. Jadi deh ini tangan penguinnya nih agak kiri dikit deh. Nah, kayak gini ya. Nah, tangan, badan, mulut, mata, kepala udah jadi ya. Tinggal bagian kakinya. Gimana cara bikin kakinya? Kita pakai spear lagi ya. Kita pakai spear, kita pipihkan, kita jadiin kayak silinder tadi aja. Tapi lebih kecil ya kalau sekarang. Nah, kita mau bikin kakinya. Nah, kita ganti warnanya jadi warna orange. Nah, kalau udah kayak gini, kita Ctrl C, Ctrl V, lalu kita rotate, kita geser. Nah, kayak gini, kita rotate lagi dikit lagi deh. Oke, salah rotate-nya nih. Hmm, rotate-nya yang ini nih. Nah, yang ini udah di-rotate, terus dikit lagi deh. Nah, satu, terus bagian mana lagi ya? Ini belum sempurna nih rotate. Ah, udah. Kita Ctrl C, Ctrl V, ini kita rotate ke kanan. Nah, lalu geser. Nah, kayak gini ya. Habis itu tinggal kita select sambil tekan shift ya. Lalu kita kontrol G di grup ya biar gampang tuh. Biar langsung nyatu mereka bertiga. Nah,
Tinggal kita letakkan ini di bagian kakinya kayak gini. Ctrl C, Ctrl V, kita geser. Nah, kayak gini tinggal kita agak rotate dikit nih. Nah, jadi deh. Ini kaki kanan dan kirinya. Kurang lebih, apa namanya? Hasil karya pemodelan 3D karakternya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini bagaimana cara mengekspornya? Jadi, hasil renderan PNG gitu. Kita tinggal send to aja, lalu kita tinggal klik tombol download ini ya yang ada panah ke bawah. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Nah, teman-teman, untuk video pembelajaran praktik pemodelan 3D di karakter di Tinkercad cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali teman-teman di video pembelajaran selanjutnya.